Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahmakumullah. Kalau tadi semua menggunakan bahasa Jawa, karena ini live seluruh dunia, jadi saya menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang disiarkan seluruh dunia ini acara ini nih, lewat YouTube. Jadi kemuliaan kita senantiasa panjatkan pujian dan juga kesyukuran kita kepada Allah yang sungguh kita telah merasakan betapa banyak nikmat-nikmatnya, baik itu nikmat yang lahir maupun yang batin, yang terkadang di antara kita sekalian melalaikan nikmat-nikmat tersebut, terkhusus ketika Allah masih memberikan kepada kita sekalian kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan kenikmatan hidayah, kenikmatan-kenikmatan yang barang siapa mendapatkannya maka ia pun akan mendapatkan nikmat yang berupa kebahagiaan baik ketika di dunia maupun ketika kelak di akhirat. Dan kita berdoa semoga Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut hingga akhir hayat kita. Dan nanti Allah SWT wafatkan kita dalam keadaan yang baik, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Juga senantiasa kita sampaikan salam dan selawat kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kemudian para sahabat dan juga seluruh umat beliau yang senantiasa menjalankan, menegakkan serta memperjuangkan sunnah-sunnah petunjuk-petunjuk beliau hingga akhir zaman. Kami kemuliakan insyaallah pada kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang telah kita sampaikan dan dalam undangan, bahwa kita akan mengambil satu tema kajian kita, yakni lemah iman dan bagaimana cara mengobati lemah iman tersebut. Kami kemuliakan, Nabi bersabda, hadis ini dari sahabat Nu'man bin Bashir, ya. Nu'man bin Bashir seorang sahabat yang terkenal, ya. Dan beliau meriwayatkan hadis ini, beliau saat itu masih dalam keadaan masih bucah, ya. Nu'man bin Bashir ini seorang sahabat yang sejak kecil itu senantiasa ikut majelis Nabi SAW, ya. Ini sebagai di antara yang hendaknya juga mungkin kita pikirkan. Terkadang kita itu kalau masih punya anak kecil gitu ya, maka hendaklah kita ajak mereka ke kajian-kajian, ya. Nu'man bin Bashir saat itu mendengarkan Nabi, beliau pernah bersabda, ini masih beliau ingat sampai ketika beliau besar, ya, yang beliau dengarkan ketika beliau masih kecil. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasati mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholaha sairu amalih wa idza fasadat fasadat sairu amalih. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan pula Nabi bersabda dalam riwayat yang lain,
bahwasanya ala wa inna fil jasadil mudghah idza suluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahia al qalbu. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka jasadnya yang dimaksud adalah amalnya maka akan menjadi baik. Dan apabila buruk, maka buruk pula jasadnya atau amal-amalnya. Dan ketahuilah bahwa yang dimaksud daging itu adalah yakni al-qalbu, yakni hati kita. Ya. Maka di sini kita bisa memperhatikan bahwasanya hati itu adalah raja, hati itu adalah komandan, hati itu adalah sumber seseorang untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Ya. Maka kalau dalam Islam, kebaikan amal-amal kita tergantung bagaimana hati kita. Ini berbeda dengan konsep ketika kita sekolah dulu, dalam pelajaran olahraga kan ada istilah mensana and corpore sano. Di dalam jasad atau dalam fisik yang sehat, terdapat jiwa yang sehat. Ya. Tapi kalau konsep Islam itu kebalikan. Justru dari jiwa dulu, itu yang akan kemudian menghasilkan jasad atau amal-amal yang baik. Ya. Maka banyak orang itu akhirnya sakit fisiknya gara-gara sakit hatinya. Ya. Banyak orang yang tiba-tiba menjadi nggak doyan makan, jadi kurus karena stres, bukan karena diet. Maka adalah sesuatu yang salah ketika ada sebagian, misalnya seorang muslimah ditanyakan, kok kamu belum berjilbab? Saya jilbabi hatinya dulu. Ya. Kan kebalik itu, harusnya hatinya ditata dulu, akan memunculkan amal yang baik, bukan kemudian kebalikan gitu ya, meskipun nanti akan timbal balik gitu ya. Sehingga kalau seorang itu tadi dengan hatinya, dengan keimanannya akan melahirkan amal-amal kebaikan, maka dengan amal kebaikan juga nanti akan juga bisa bagaimana mempengaruhi hatinya pula. Makanya menunjukkan bahwasanya hati di dalam kehidupan kita merupakan perkara yang sangat penting. Maka tadi bahkan dikatakan Rasulullah SAW bahwasanya amal-amal perbuatan kita tadi, maka sumbernya adalah bagaimana keadaan hati kita. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menyampaikan bahwasanya hati manusia ini dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah dikenal dengan hati yang sehat, hati yang lurus, sebagaimana yang Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Pada hari di mana nanti tidak ada manfaatnya lagi malun wala banun, harta yang kita kumpulkan, yang kita cintai di dunia, dan anak-anak yang kita bangga-banggakan ketika di dunia. Nanti di akhirat tidak ada manfaatnya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa qalbun salim, hati yang lurus, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang bertauhid, hati yang tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam beragamanya. Itulah yang nanti akan menolong dirinya. Ya. Meskipun, maka tadi asalnya harta dan anak tidak memberikan faedah, itu asalnya. Tapi nanti ada anak dan harta yang bisa memberikan faedah. Ya. Kenapa demikian? Karena seharusnya sebenarnya masing-masing itu akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi nanti ada dalam keadaan tertentu, maka orang lain termasuk anak juga bisa memberikan manfaat. Maka inilah orang yang mempunyai hati yang sehat, inilah yang nanti akan mendapatkan keselamatan ketika di akhirat. Yang kedua, kata beliau, qalbun marid, yakni hati yang sakit. Allah berfirman,
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah semakin menambah penyakit mereka. Ya. Dan inilah yang nanti akan kita bahas. Kenapa demikian? Karena kelemahan iman kita itu sebenarnya menunjukkan hati kita sedang dalam keadaan sakit. Ya. Tapi bukan sakit lever loh ya. Ini sakit maknawi, bukan makna yang sebenarnya. Maka tadi yang kedua adalah yakni hati yang sakit. Yang ketiga, qalbun mayyit. Hati yang mati. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Ya. Hati mereka bagikan batu, bahkan lebih yakni lebih keras daripada batu. Kalau batu itu kena air lama-lama akan berlubang. Tapi manusia terkadang diberikan nasihat, kadang-kadang tidak mengenal nasihatnya. Hatinya keras. Bahkan hati kita bisa mati. Ya. Makanya 3 jenis hati yang ada di dalam manusia, ya. Hati yang sehat, hati yang sakit, kemudian hati yang mati. Kalau sehat jelas, ya. Nah, sama sekali yang tadi, kalau hati yang sakit ini, yang ini menjadi masalah kita. Kenapa? Kalau seseorang sakit fisiknya, itu orang akan tahu bahwa dia dalam keadaan sakit. Kalau kita bersin-bersin, kemudian semrenget, ya, kita akan mengatakan, wah saya akan kena flu. Ya. Bapak sekalian yang punya asam urat, pegel-pegel, ketahuan, ini baru makan jeruan. Kok kemudian pegel-pegel, ini masih asam uratnya kumat. Kemudian juga orang yang kena gula juga demikian, ya. Agak pusing-pusing, berarti ini hipoglikemi. Dan yang lainnya. Tapi kalau orang sakit hati, hatinya sakit, terkadang orang tidak menyadari bahwa ternyata sebenarnya orang itu dalam keadaan sakit hatinya atau dalam keadaan lemah imannya. Seakan-akan dia mengatakan, saya beriman. Tapi sebenarnya iman dia dalam keadaan lemah. Ya. Maka Nabi bersabda, kalau kita bisa melihat di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, di antara tafsiran yang disampaikan Ibnu Katsir, maka beliau menyitir salah satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan hati tadi. Ketika menjelaskan hati yang sakit tadi, Nabi pernah bersabda, innal mu'mina idza adnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Apabila seorang yang beriman itu melakukan sebuah kemaksiatan, maka kemudian akan ada satu titik hitam dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Apabila kemudian dia bertobat, kemudian meninggalkannya dan beristighfar, maka hatinya akan menjadi bersih kembali. Fa in zadat hatta ta'luwa qalbahu. Dan apabila dia semakin menambah kemaksiatannya, maka akan semakin hitam pula hatinya. Kemudian Nabi bersabda, itulah yang dikatakan Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Itulah yang dikatakan dengan ron, yakni titik hitam yang tadi akibat perbuatan yang dia lakukan. Maka hati itu akan bisa menjadi gelap. Maka kalau kita ingat dulu waktu masih belum ada listrik, kan kita menggunakan sentir gitu ya. Menggunakan sentir, kemudian ada semprongnya. Kalau misalnya teplok ya, lampu teplok gitu ya. Itu kalau misalnya kan kita kadang-kadang tiap sore diminta bapak ibu untuk bersihkan gitu ya. Kan supaya malam itu bisa terang. Kalau misalnya sekarang malam tadi kita gunakan, ternyata ada langasnya sedikit. Sore kita bersihkan, maka akan bersih kembali. Coba kalau seminggu nggak dibersihkan, ngetel. Terus bersihkannya pakai apa? Pakai sepet ya dulu ya.
pakai sepet kadang-kadang gempil. Nah, sama dengan hati kita. Maka kalau kita tadi hati kita enggak kita bersihkan, maka lama-lama akan menjadi hitam, akan menjadi tertutup. Yang tadi kita lihat, kalau semprong itu dalam keadaan hitam, maka dia tidak akan bisa menerima cahaya dan juga tidak bisa memberikan cahaya kepada yang lainnya. Sama dengan hati kita. Ya. Maka tadi, hendaklah ketika kita berbuat maksiat tadi, diperintahkan fa'in taba wa naza'a wastaghfara, dan apabila bertobat, meninggal dan beristighfar, maka hati itu akan bersih kembali. Jamaah sekalian tadi, manakala hati kita sakit, ya, ada dua kemungkinan. Kalau tidak kita obati akan bisa mati, tapi kalau kita obati akan bisa sembuh, itu sunatullahnya. Ya. Permasalahan tadi, sebagian di antara kita sekalian yang tidak menyadari bahwasanya sebenarnya hati kita dalam keadaan lemah, atau tadi iman kita lemah atau hati kita sakit. Ya. Karena jamaah memuliakan, di antara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu akan bertambah dan juga akan berkurang. Ya. Kita itu bukan malaikat dan kita juga bukan seton. Kita di antara keduanya. Ya. Kok seton itu kan nggak punya kebaikan sama sekali. Ya. Malaikat itu nggak punya keburukan sama sekali. Kok kita kan di antara keduanya, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat buruk. Itulah manusia, pertengahan antara malaikat dengan seton. Atau dalam dalam ini adalah jin yang jahat. Ya. Maka tadi seandainya kita tidak menyadarinya bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, maka di dalam pemahaman iman ini ada kelompok yang ekstrim. Ekstrim dalam hal ini adalah bermudah-mudahan, ada juga yang berlebihan. Contoh, ada kelompok yang namanya Murji'ah. Murji'ah ini adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya iman seseorang itu tidak bertambah dan berkurang. Meskipun dia melakukan dosa yang besar, maka imannya tetap. Bahkan seperti imannya para nabi, kata mereka. Ini kelompok yang namanya Murji'ah. Dan mereka mengatakan iman itu cukup dikatakan saja. Hanya apa? Seseorang yang melakukan kemaksiatan maka tidak akan mengurangi keimanannya. Padahal tadi, kalau Ahlus Sunnah, iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan amal ketaatan, berkurang dengan amal kemaksiatan. Kebalikan dari Murji'ah, ada yang namanya kelompok Al-Khawarij. Siapa dia? Al-Khawarij ini adalah kelompok di mana dia mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar maka telah kehilangan imannya. Ya. Dan dia sudah keluar dari keislamannya. Maka bagi mereka orang yang meninggalkan sholat, bagi mereka dosa yang tadi apakah tidak puas dan sebagainya, bagi mereka sudah dihukumi sebagai orang yang kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah, bagi mereka adalah kafir. Maka jangan heran di tempat kita pemuda-pemuda yang sudah tercuci otak dengan pemahaman ini akan mudah membunuh, akan mudah berbuat kerusakan. Maka jangan heran polisi kok ditembak. Kenapa? Beranggapan polisi adalah kafir bagi mereka. Ya. Kenapa ada pengeboman? Karena mereka mengatakan ini negeri kafir. Ya. Mengatakan inilah pemahaman yang menyimpang ketika mereka beranggapan pelaku dosa besar, maka mereka katanya kekal di dalam neraka. Kalau kita tidak, kita Ahlus Sunnah mengatakan iman itu akan bertambah dan berkurang. Akan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau orang bermaksiat dengan maksiat dosa yang besar, maka tidak mengeluarkan dari keislaman dan dia sebagai seorang muslim yang kalau meninggal juga disolatkan dan sebagainya. Nah, jamaah sekalian, sekarang kita akan membahas apa di antara tanda-tanda seorang itu hatinya kotor atau hatinya sakit dan imannya dalam keadaan lemah. Ini menjadi indikator kita, sehingga dengan kita mengetahui itu maka kemudian kita bisa mengobatinya.
Yang pertama adalah tanda-tanda seorang punya hati yang lemah adalah at-takasul anil amal. Orang itu malas melakukan amal soleh. Allah berfirman mensifati orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan orang-orang munafik itu maka mereka ketika menegak atau berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dalam keadaan malas. Ya. Maka orang munafik itu kalau sholat zuhur, maka mereka kerjakan di akhir waktu mepet dengan waktu asar. Sekalian wudhunya. Jadi maghrib juga begitu. Kalau maghrib juga begitu. Maghrib mereka kerjakan ketika hampir isya. Sekalian isaan. Itu orang-orang munafik. Ya. Jadi ketika diri kita sudah mulai malas melakukan amal-amal, ingatlah sebenarnya iman kita dalam keadaan lemah. Hati kita kotor, ya. Tidak bersegera melakukan ketaatan, ya. Kalau ke masjid hobinya jadi imam tapi masbuk. Karena ketinggalan terus. Jadi tidak bersegera. Sedangkan karakter orang-orang yang beriman apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi orang-orang yang bertakwa, beriman itu kalau masalah ketaatan maka dia akan bersegera, ya. Orang yang punya harta tidak segera menunaikan haji atau umroh misalnya, menunda-nunda waktu dan sebagainya, ya. Kemudian sebenarnya dia mampu melakukan amal kemudian dia malas, maka menunjukkan hatinya dalam keadaan sakit. Mau tahajud, aras-arasen. Ingat, ini merupakan bagian daripada tanda-tanda kelemahan iman kita. Mau puasa sunnah, aras-arasen. Baca Quran, malas. Berarti sebenarnya hati kita dalam keadaan sakit. Iman kita lemah. Ya. Yang pertama, malas melakukan amal-amal ketaatan. Ya. Ada waktu untuk sholat rawatib, ditinggalkan, dan sebagainya. Ada waktu mencari ilmu, tidak digunakan waktunya. Dia malas melakukan ketaatan. Inilah cirinya. Berarti orang ini terkena tadi fenomena lemahnya iman atau sakitnya hati. At-takasul anil amal. Malas melakukan berbagai macam amalan. Ya, jadi kalau kita sudah mulai malas-malasan, itu menunjukkan sebenarnya iman kita dalam keadaan lemah. Maka di antara hadis Nabi SAW yang perlu juga kita ingat nih bagi mereka, saya masih ingat betul ketika awal-awal mencoba untuk mencari ilmu dan sebagainya. Saya ingat nasihat Ustadz kala itu ketika kita malas untuk bangun pagi, malas untuk subuhan jamaah waktu itu waktu masih sekolah gitu ya. Di situ disebutkan hadis bahwasanya apa? Bahwasanya dahulu sholat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu apa? Sholat isya dan subuh berjamaah. Itu kalau ingat hadis ini maka kita akan ojo-ojo aku munafik gitu ya. Kenapa? Malas melakukan sholat subuh berjamaah. Ini hadis-hadis yang sebenarnya hadis-hadis pengingat-pengingat kita yang perlu kita juga banyak memahami. Sehingga dengan ini merupakan motivator, ya, motivasi kita untuk bagaimana bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ketika kita sholatnya senantiasa telat itu ya. Ini menunjukkan tanda-tanda kelemahan iman kita. Kemudian tanda yang kedua, adamu itqan fil ibadah au at-ta'ah. Tidak ada kesungguhan atau tidak profesional kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kenapa demikian? Terkadang karena amal itu sudah menjadi kebiasaan kita. Itu kan kadang-kadang kita tidak meresapi maupun tidak menghayati amal tersebut. Contoh misalnya, mohon maaf, ketika zikir setelah sholat. Karena saking biasanya, kadang-kadang jumlah saja kita tuh kelewat kok. Ispiro mau kan begitu. Karena saking biasanya berzikir ya, itu kebiasaan saja gitu ya.
Istri apa durung mau ya? Agak lagi 10-an begitu. Kalau menghitung dengan tangan kadang-kadang kalau ikmus ping pindho apa durung kan gitu. Kenapa? Enggak sungguh-sungguh. Doa juga demikian karena doa itu ada kalimah-kalimah yang biasa ya. Apalagi dari sejak awal alhamdulillah sampai terakhir podo terus saben dino gitu kan. Ditakoni kamu ndonga apa? Mbuh. Wis biasa kan gitu. Enggak sungguh-sungguh. Sholat juga demikian kadang-kadang tadi karena sholat sudah biasa dan sebagainya ya. Kadang-kadang tadi kita tidak bersungguh-sungguh, kadang-kadang ya apa namanya sholat dengan lebih cepat dan sebagainya ya. Pokoknya tidak profesional ketika beramal itu. Hanya menggugurkan kewajiban saja. Kan banyak orang wis lego wis sholat kan begitu ya. Sudah apa kewajiban yang di pundak sudah hilang jadi sudah plongan begitu. Tapi tadi dia tidak bagaimana mengupayakan amalnya berkualitas. Amalnya berkualitas. Makanya kenapa Nabi di dalam puasa, dalam sholat itu banyak ancaman-ancaman bahwa ternyata apa? Ternyata banyak orang puasa tidak mendapatkan pahala, banyak orang sholat tidak mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Ya tadi, karena boleh jadi ketika dia sholat tidak bersungguh-sungguh. Maka inilah diantara rahasianya ya. Kenapa Nabi itu ketika sholat itu ada sunnah yang dikenal dengan sunnah tanawwu, sunnah variasi. Kenapa? Agar jangan sampai kita itu karena sudah biasa sehingga hati kita tidak terpaut. Contoh, Nabi itu ketika takbir saja, mengangkat tangan saja, takbir pertama saja, itu sudah ada 3 bentuk. Ya, kadang-kadang bareng dengan Allahu Akbar-nya, kadang-kadang takbir dulu baru menggerakkan tangan, kadang-kadang tangan dulu baru Allahu Akbar. Kenapa demikian? Agar kita itu, akal kita itu konsentrasi. Kok kita kan kebiasaan saja. Dalam bacaan Nabi juga demikian, bacaan misalnya bacaan iftitah atau istiftah bahkan sampai 12-an. Variasinya. Agar apa? Jangan Allah bangi terus gitu ya. Udah biasa itu kita nggak mikir itu. Jadi kita nanti akhirnya apa? Sholatnya tuh hampa. Kenapa? Karena hanya kebiasaan saja. Rukuk juga demikian. Rukuk itu Nabi bacaannya banyak. Ya. Berbagai macam variasi. Kenapa demikian? Ini faedahnya. Agar apa? Agar kita itu konsentrasi. Tidak hanya bahkan kadang-kadang bacanya sampai kelewatan lupa gitu ya. Saking hafalnya gitu. Maka tadi ini perlu. Maka Nabi SAW beliau mengajarkan ketika tahiyat ada berapa variasi tahiyat ya. Ketika tadi membaca doa rukuk juga demikian beberapa variasi. Kenapa demikian? Agar kita itu apa namanya otak kita itu bergerak juga, tidak hanya alam bawah sadar kita yang bergerak. Kenapa? Kebiasaan melakukan itu. Ya. Maka tadi ketika apa namanya takbir, terkadang Nabi tangannya setentang dengan telinga, terkadang setentang bau. Maka kita mikir, tak pengen yang bau, tak pengen yang telinga, kan kita akan bisa ingat itu. Dia udah biasa, ya itulah itu berita seperti terus gitu, nggak akan berubah. Makanya faedahnya kenapa tadi? Kenapa? Agar kita itu lebih konsentrasi dan akhirnya apa tadi? Kita akan bersungguh-sungguh kita melakukan ibadah kepada Allah SWT. Maka orang yang lemah iman tadi tidak sungguh-sungguh zikir, kadang-kadang cepat, bahkan kadang-kadang zikirnya itu nggak jelas gitu ya. Padahal yang dimaksud zikir yang punya faedah itu apa? Ya zikir-zikir yang bisa difahami, kita tahu maknanya. Ya. Kadang-kadang kan ada itu sampai zikir kalau menggunakan tasbih sampai bunyi tasbihnya keroncang gitu ya. Saking cepatnya bacanya itu. Le maca piye ngono. Ya. Kadang-kadang juga demikian, coba saja. Harusnya kan zikir itu pelan-pelan ya, subhanallah. Kadang cepat apa? Sup. Saking cepatnya, ya. Kalimah tahlil juga begitu, harusnya la ilaha illallah. Saking cepatnya apa? La ilallah gitu. Maka tadi kadang-kadang tadi kita juga demikian, tidak profesional ya ketika apa namanya zikir ya kan tadi udah apalan gitu ya, akhirnya cepet juga gitu sambil menggerakkan tangannya sampai wah enggak. Saking cepatnya itu padahal harusnya kan diresapi subhanallah,
Maha suci Allah. Harusnya kita resapi. Itulah zikir yang berfaedah. Yang bisa menyebabkan tenangnya hati seorang kan di situ. Jadi bukan sekedar hafalan ya, senyampang saja, tapi tadi di antara tanda-tanda lemahnya iman seorang tadi ketika seseorang tadi ketika beramal melakukan amal soleh maka dia tidak bersungguh-sungguh. Hanya sekedar melakukan kewajiban atau kebiasaan-kebiasaan saja. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Di antara tanda-tanda lemahnya iman adalah al-wuqu' ilal ma'ashi bisuhulatin. Seseorang yang mudah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya. Baik itu bersama dengan banyak orang atau ketika sendiri. Terlebih ketika sendiri. Ini yang lebih sering kita jatuh kepada kemaksiatan. Orang lain tidak tahu, ya, kadang-kadang kita manfaatkan untuk berbuat maksiat. Ya. Apalagi di era sekarang, ya, era keterbukaan, medsos dan sebagainya. Sangat mudah. Ya, maksiat-maksiat ada di depan kita. Maka tadi seorang yang tadi lemah imannya maka sangat mudah jatuh dalam maksiat tersebut. Melihat gambar-gambar yang jelek sudah biasa. Ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan karakter orang yang beriman dengan orang yang fajir itu berbeda. Apa kata beliau? Kalau seorang yang beriman kalau melakukan maksiat meskipun kecil, maka dia seakan-akan berada di bawah gunung. Yang gunung itu akan meruntuhinya dan dia khawatir. Akan tapi, kalau orang yang fajir, yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia mengatakan bahwasanya dosa itu seperti lalat yang ada di depan hidung. Gimana? Akan mudah dihilangkan. Maka, seorang berbuat dosa mudah tidaknya itu, mohon maaf, seperti, ini bukan merendahkan profesi, seperti seorang pemulung. Pemulung itu kan sudah terbiasa dengan sampah. Bahkan makan dekat dengan sampah kan juga masih enak. Kenapa? Kebiasaan. Ya. Berbeda dengan orang yang suka kebersihan. Ya. Kalau lihat sampah di kaca sudah dia nggak tega gitu ya. Langsung diambil, masukkan bak sampah. Apalagi bau sedikit, dia nggak tahan. Sama orang yang berbuat maksiat dan orang yang tidak suka berbuat maksiat. Maka kalau orang itu suka berbuat maksiat, ya tadi, sebagaimana pemulung tadi, sampah pun sudah nggak bau lagi. Nggak sensitif terhadap kemaksiatan. Tapi tadi kalau seorang itu menjaga dirinya dari kemaksiatan, maka dosa sedikit saja dia tahu itu maksiat. Bahkan orang yang beriman tidak memandang besar kecilnya dosa, tapi dikatakan dengan siapa dia berbuat dosa. Karena banyak di antara kaum muslimin kadang-kadang meremehkan, kalau cuma dosa kecil nggak apa-apa gitu ya. Bukan dosa besar kan seperti itu. Padahal dosa kecil bisa menjadi besar kalau kita tidak berhati-hati. Maka tadi orang yang lemah iman maka akan mudah jatuh kepada kemaksiatan, maksiat lisan, maksiat telinga, maksiat dan yang lain-lainnya. Maka akan mudah untuk berbuat kemaksiatan. Itu yang ketiga, seorang akan mudah untuk jatuh kepada kemaksiatan. Kemudian yang kelima, yakni qaswatul qalb, hati yang keras. Hati yang keras ini hati yang tidak mudah menerima nasihat. Ya. Hati yang sukanya ngeyel. Ya. Jadi kalau diberikan nasihat-nasihat maka tidak bergerak hatinya. Ya. Karena kerasnya hati tadi. Ya. Maka itu menunjukkan seseorang yang sudah diberikan nasihat-nasihat, kadang-kadang ini sudah tahu ini adalah kemaksiatan, ini kebid'ahan, ini kesyirikan, terkadang tidak mempan. Ini menunjukkan kelemahan imannya. Hatinya keras, ya. Qaswatul qalb, ya. Sangat susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Dan tipe orang ini biasanya ngeyelan. Plus suka berdebat, ya. Nah, orang yang sakit hatinya. Berikutnya kemudian di antara tanda-tanda lemahnya iman adalah doyikus sadr, yakni sempitnya dada. Bukan karena kurus, tapi orang ini tidak mudah melapangkan dadanya, sehingga orang ini punya sifat pendendam, ya, yang tadi tidak longgar, ya,
tidak murah hatinya, ya. Jadi kalau ada masalah dan sebagainya susah untuk diajak misalnya damai dan sebagainya, ya. Sempit hatinya. Ini termasuk di antara tanda-tanda bahwasanya orang ini ternyata lemah imannya, sangat kaku, ya. Tidak mudah menerima nasihat, dan juga tadi orang tadi sangat tidak berlapang dada ketika ada masalah-masalah, termasuk juga tidak berlapang dada ketika ada perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin, ya. Apalagi perbedaan-perbedaan yang sifatnya istihadiyah, fikih-fikih yang ada bedanya, kadang-kadang sebagian mereka tidak mempunyai kelapangan dada. Padahal orang yang beriman tidak demikian. Kemudian yang lainnya di antara tanda-tanda orang itu punya hati yang sakit atau lemah imannya, ada muta'athur bi ayatillah. Tidak mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat itu hanya sekedar bacaan saja, tapi tidak mudah disentuh ketika misalnya dibacakan terjemahannya, tahu isinya, ternyata tidak bisa bagaimana mempengaruhi hatinya. Padahal orang yang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Padahal kalau orang yang beriman dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan semakin bertambah. Maka ini di antara faedah di samping kita membaca, juga bagaimana kita mengupayakan untuk bertadabbur. Paling tidak kita membaca terjemahan, dan lebih baik lagi ketika kita mengetahui mana atau tafsirnya. Kemudian yang lainnya adalah yakni lalai dalam mengingat Allah. Maka orang-orang munafik itu disifati la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka mengingat Allah tapi hanya sedikit saja, ya. Maka orang yang mempunyai iman yang kuat, maka pasti dia suka berzikir kepada Allah, ya. Kalau sholat juga bukan kemudian salam kelipat gitu, ya. Begitu selesai langsung pergi. Tapi orang yang beriman, imannya kuat, maka dia suka untuk senantiasa berzikir kepada Allah, baik zikir dengan lisan, dengan hati, maupun dengan amal-amal perbuatan. Maka orang yang lemah imannya, maka dia tidak suka berzikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir-zikir yang tentu sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah di antara sifat-sifat orang-orang yang mempunyai lemah iman. Kemudian satu lagi yang kita bahas adalah hubul duhur. Apa hubul duhur ini? Orang yang sukanya tampil, sukanya ingin diperhatikan orang, ya. Ini termasuk di antara tanda-tanda lemahnya iman. Padahal apa? Orang yang beriman itu kalau bisa menyembunyikan diri, menyembunyikan amal. Tapi orang ini senantiasa ingin agar dilihat orang, ya. Orang melihat dirinya, sehingga apa-apa harus menjadi orang yang nomor satu. Apa-apa jadi ketua RT, ketua PKK. Pokoknya takmir, ketua juga. Ketua RT, ketua takmir, ketua apa meneh itu. Pokoknya semuanya pengen jadi ketua. Ketua album. Ini orang yang tadi hubud duhur, sukanya dilihat orang, ya. Ini termasuk di antara tanda-tanda orang itu mempunyai lemah keimanannya sebenarnya, ya. Makanya yang kemuliakan, ini beberapa di antara tanda-tanda. Kalau di dalam kitabnya Salam Najid itu tidak hanya 9 atau 8, ya. Bahkan sampai kira-kira 50-an sampai 70 tanda-tanda lemah iman. Wong 9 saja mungkin kita masuk semua gitu, ya. Waliyadzubillah, ya. Maka tadi sebagaimana fisik kita, kalau fisik itu sakit tidak diobati, maka akan bertambah sakitnya dan bahkan bisa meninggal dunia. Sekarang apa-apa saja yang bisa menyembuhkan penyakit lemah iman tadi? Apa yang kita lakukan supaya hati kita menjadi bersih kembali, menjadi kuat kembali, sehat kembali, dan kemudian iman kita menjadi kuat kembali? Yang pertama adalah di antara obat lemahnya iman seseorang atau sakitnya hati seseorang, yakni ketika
senantiasa dia memikirkan yakni ciptaan-ciptaan Allah dan nikmat-nikmat Allah. Ya. Maka seorang yang senantiasa ingat ciptaan Allah itu akan diantara menumbuhkan keimanannya. Maka kita lihat ketika Nabi SAW itu beliau bangun dari tidurnya, di antara ayat yang beliau bacakan inna fi khalaqis samawati wal ard dalam surat Ali Imran. Kenapa di situ? Karena di situ ada banyak faedah bagaimana kita diperintahkan agar senantiasa ingat tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan juga isinya. Maka insya Allah kalau kita yakin bagaimana tentang Allah dan tadi dengan berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan semakin menambah keimanan kita. Maka yang pertama tadi adalah senantiasa kita mengingat yakni makhluk-makhluk ciptaan Allah dan juga kita mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah akan menambahkan keimanan kita. Kemudian yang kedua, yakni hendaklah kita mempelajari ilmu syariat. Ya. Kenapa demikian? Dengan tahu ilmu syariat itu, maka itu akan menambahkan keimanannya. Ya. Maka iman itu akan bertambah manakala seseorang itu punya ilmu. Maka termasuk orang itu berdusta, ya. Mengaku dirinya beriman, tapi nggak pernah ngaji. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin dia beriman dengan benar tentang Allah dan yang lain dengan dia nggak punya ilmu? Maka Allah SWT menggandingkan iman dan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah itu akan meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Kenapa demikian? Karena seseorang itu akan menambah imannya ketika dia bertambah ilmunya. Jadi yang pertama tadi mentataburi bagaimana seorang itu memperhatikan ayat-ayat Allah SWT, termasuk ayat-ayatnya adalah ayat-ayat Al-Quran maupun ayat-ayat yang kauniyah. Senantiasa kita perhatikan. Yang kedua tadi yakni mencari ilmu syar'i dan juga tentu dengan yakni hadir dalam majelis ilmu. Maka insya Allah kalau orang itu hadir di majelis ilmu berbeda, ya, akan berbeda kita mendengarkan dari YouTube dan langsung dalam majelis ilmu. Apalagi Nabi menjanjikan ketika hadir di situ maka akan turun malaikat, ya. Ya, kemudian juga akan memunculkan sakinah dan rahmat. Itu diantara keutamaan mencari ilmu dalam satu majelis ilmu. Maka ketenangan yang ada dalam majelis tersebut. Jadi kalau kita hanya mengandalkan YouTube, mengandalkan gadget untuk ngaji, itu meskipun berfaedah, ada manfaatnya, iya. Tapi akan lebih baik karena itu nanti akan bisa banyak berpengaruh di dalam diri kita. Kemudian berikutnya di antara cara untuk menambah iman adalah memperbanyak amal soleh, ya, dan memenuhi waktu dengannya, ya. Maka tadi iman itu akan bertambah dengan yazid bi amali taat, ya. Maka pernah suatu saat Nabi itu menanyakan kepada para sahabat tentang amal-amal. Dikatakan, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya. Siapa yang mengiring jenazah hari ini? Beliau mengatakan, saya. Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin? Beliau mengatakan, saya. Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya. Ya. Maka Nabi bersabda, tidaklah berkumpul hal itu semua pada seorang, melainkan masuk ke dalam surga. Maka sahabat Abu Bakar termasuk di antara sahabat yang paling bersemangat untuk mengisi waktu-waktunya untuk melakukan amalan. Dan dalam beramal ini, jamaah yang kau muliakan, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah agar kita bersegera melakukan amal. Ya, tadi secara umum, amal itu akan bisa menambah keimanan. Yang bagaimana? Yang pertama adalah
yakni amal-amal yang segera kita lakukan. Ya. Maka kita sudah sampaikan tadi, Nabi Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabbmu. Nah, kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan amal tersebut. Ya, tadi dengan bersungguh-sungguh ya, baik dari waktu dan sebagainya kita konsentrasi ya. Jangan kemudian amal itu disambi dan sebagainya ya. Yang itu akan bisa mengurangi nilai amal kita. Kemudian jangan membuat diri menjadi jenuh dengan amal yang kita lakukan. Ya. Artinya apa bahasanya? Bagaimana agar kita itu beramal dengan senang. Maka sampai-sampai pernah sahabat Abdullah pernah disampaikan oleh Nabi, ya Abdullah, wahai Abdullah, janganlah engkau sebagaimana si fulan, la takumislah fulan. Kenapa demikian? Dulu dia rajin melakukan sholat lail, sekarang dia meninggalkan sholat lail. Ya. Maka kita yang paling baik seperti apa? Nabi bersabda, ahabul amali ilallah adwamuha wa inqalla. Amal yang paling Allah cintai adalah amal yang terus menerus meskipun hanya sedikit. Ya. Maka jangan kita membaca Quran sehari 1 juz, besok sudah liburnya sebulan. Ya. Tahajud seminggu 11 rakaat, kemudian libur. Ya mending 3 rakaat, 5 rakaat, tapi setiap malam. Ya. Jangan sampai kita bosan dengan amal-amal tadi. Dengan apa tadi? Jangan sampai kita jenuh kita melakukan amal tersebut. Maka tadi, hendaklah kita bervariasi ketika beramal dengan berbagai macam bentuk amalan tersebut. Berikutnya, yakni mengganti amalan yang tertinggal yang bisa diganti. Inilah kita bahas dulu ya. Seseorang yang terlewatkan sholat qobliyah subuh, maka bisa diganti setelah subuh atau setelah terbit matahari. Seorang yang tertinggal sholat rawatib karena ada uzur, maka bisa diganti pada waktu yang lainnya. Contoh lainnya ada tadi, Nabi itu belum pernah suatu saat belum sempat melakukan sholat ba'diyah duhur. Kenapa? Karena langsung disibukkan oleh para sahabat yang minta pengajaran beliau. Sehingga apa? Maka beliau karena sudah biasa melakukan sholat ba'diyah duhur, maka beliau menggantinya setelah asar sebanyak 4 rakaat. Boleh seperti itu. Nabi juga pernah beliau ketika suatu malam karena capek nggak tahajud, maka beliau menggantinya ketika siang hari sebanyak 12 rakaat. Maka di antara caranya Nabi itu beliau bagaimana menjaga konsistensi iman dengan apa? Dengan mengganti perbuatan-perbuatan yang tertinggal yang bisa digantikan. Ya. Maka Nabi juga bersabda, jika kalian tidak bisa zikir pada pagi hari, maka zikirlah pada siang harinya. Jadi ketika pada subuh kita nggak bisa zikir pada subuh, maka siang hari kita melakukan zikir pagi tersebut. Maka ini menunjukkan bagaimana di antara cara agar iman kita tidak turun tadi, istiqomah dan menjaga konsistensi. Maka jangan sampai kemudian tadi ketika ada sebagian orang kan terlewatkan sholat misalnya qobliyah subuh. Kadang-kadang mengatakan, wis lewat ya wis, kan begitu. Ketika duhur misalnya terlewat, ada udur, kadang-kadang sudah mengatakan ya wis lewat ya wis. Akhirnya apa? Dia nggak ganti. Padahal Nabi SAW beliau mencontohkan yang demikian boleh digantikan. Kalau ada udur yang syar'i, ada alasan yang dibenarkan. Insya Allah yang demikian itu akan bagaimana bisa mempertahankan keimanan kita, tidak mengurangi. Kemudian juga orang yang beramal hendaklah yakin dikabulkan amalnya dan khawatir tidak diterima amalnya. Itu berapa di antara yang bisa menguatkan iman ketika beramal. Kemudian yang keenam atau yang berikutnya, yakni dengan cara meragamkan ketika beribadah. Ya. Misalnya ketika sholat tadi.
dengan berbagai macam variasi gerakan-gerakan sholat. Atau misalnya sholat duha, kita bisa variasi kadang-kadang 2, kadang-kadang 4, kadang-kadang 6, dan sebagainya. Ini terus bagian daripada cara agar kita semakin bertambah keimanan kita. Kemudian yang lainnya di antara cara agar iman kita bertambah adalah hendaklah takut mendapatkan su'ul khotimah. Ya. Sehingga dengan demikian dia akan berusaha semaksimal mungkin agar hari-harinya, waktu-waktunya digunakan untuk melakukan amal-amal yang tadi diharapkan. Ketika dia melakukan amal kebaikan tersebut, maka kemudian dia mendapatkan akhir yang baik. Maka insya Allah kalau kita takut mendapatkan su'ul khotimah atau akhir yang buruk, maka kita berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian berikutnya dengan memperbanyak mengingat kematian. Ya. Nabi bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Maka insya Allah orang yang senantiasa ingat kematian, maka dia mengupayakan bagaimana dia melakukan amal-amal kebaikan dan juga bagaimana meninggalkan kemaksiatan yang akan bisa mendatangkan bencana ketika di akhirat kelak. Kemudian juga adalah dia senantiasa mengingat kampung akhirat. Ya. Tidak hanya dunia saja yang dia pikirkan, tapi dunia itu digunakan bagaimana caranya agar nanti mendapatkan kebaikan di akhirat. Ya. Dan inilah yang kemuliakan beberapa di antara tanda-tanda yang bisa kita obat kalau di dalam kita itu kan ada yang namanya tombo hati gitu ya. Itu bisa juga dilakukan ya, berpuasa sunnah, melakukan sholat sunnah pada malam hari khususnya, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan itu juga bergaul dengan orang-orang yang soleh, juga diantara bagaimana kita bisa menambah keimanan kita. Karena sungguh termasuk diantara yang bisa kita lakukan adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Karena Nabi bersabda, "Arijalun ala dini khalili falyandur ahadukum mayyuqallil." Seseorang itu akan beragama bersama dengan temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau insya Allah kalau teman-teman kita teman-teman yang baik mengingatkan kita kepada akhirat, insya Allah kita juga akan demikian. Wallahu taala alam. Demikian saya memuliakan sedikit pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini tentang fenomena lemah iman dan bagaimana cara kita untuk mengobatinya. Semoga bermanfaat untuk kami dan jamaah semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa da'wana alhamdulillahi alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.